dipersembahkan oleh Suasana sore hari di Madinah sangat damai bersama dengan para merpati ini, dan saya membawa ice luwak white coffee. Luwak white coffee siap untuk menemani kegiatan Anda dimanapun dan kapanpun. Antisipasi jatuhnya korban akibat sengatan panas, petugas haji membagikan cairan oralit kepada setiap jemaah yang melintas menuju Mina, Arab Saudi. Suhu udara yang menyengat membuat banyak jemaah haji jatuh pingsan di tengah perjalanan. Mereka mengalami dehidrasi berat akibat kelelahan berjalan kaki untuk melontar jumroh. Sebagai langkah penyelamatan, petugas membagikan botol air mineral yang telah dicampur dengan serbuk oralit yang bisa langsung dikonsumsi. Cairan oralit ini terbukti sangat efektif untuk mengembalikan elektrolit tubuh yang hilang bersama dengan keringat. Suhu ekstrim hingga mendekati 50 derajat Celcius bukan perkara mudah dalam bertahan. Di tengah perbedaan waktu tidur, makanan diselingi kegiatan yang padat, sebagian besar jemaah calon haji sakit infeksi pernafasan atas. Dan berikut laporan rekan Aiman Wicaksono dari Madinah, Arab Saudi. Suhu ekstrim yang nyaris menyentuh angka 50 derajat Celcius terjadi di Makkah dan juga Madinah, membuat jemaah haji banyak yang mengalami sakit pernafasan atas mulai dari flu hingga radang tenggorokan. Bahkan tak berhenti di sini, ada pula yang mengalami heat stroke yang sangat berbahaya jika tak cepat ditangani. Heat stroke adalah serangan mendadak di wilayah panas. Korban tak bisa mengeluarkan panas tubuhnya, suhu tubuhnya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dalam kondisi linglung hingga pingsan, bisa berakhir pada pecahnya pembuluh darah di otak dan bahkan kematian. Suhu mendekati 50 derajat Celcius bukanlah hal mudah, apalagi bagi warga Indonesia yang sangat jauh berbeda kondisinya dengan di tanah air. Bukan hanya suhu yang menyengat, tapi juga waktu tidur yang singkat, sehingga ada sangat banyak jamaah haji yang sakit, baik yang ringan maupun hingga cukup berat. Tapi satu hal, apapun yang terjadi tidak menyurutkan niat mereka untuk bersujud pada Tuhannya yang mereka mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi di waktu-waktu ke depan. Dari Madinah Al-Munawwarah, Aiman Wicaksono melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda, dan kita akan ke informasi seputar haji. Ratusan jemaah haji Indonesia melempar jumroh di hari tasyrik pertama. Untuk mengurangi efek panas menyengat, pemerintah Arab Saudi menyiapkan semprotan air di sejumlah titik. Jemaah haji dari berbagai negara Kamis pagi waktu Arab Saudi kembali memadati kawasan Jamarat di Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Prosesi ini menjadi salah satu rangkaian puncak ibadah haji setelah sebelumnya jemaah menjalani wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, dan dilanjutkan dengan melempar jumroh Aqobah. Di hari tasyrik pertama, jemaah melempar 3 titik jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah.
Masing-masing dilempar 7 kali dengan kerikil sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Untuk jemaah Indonesia, skema khusus pergerakan diterapkan dengan pembagian jadwal dan jalur lempar jumroh. Jemaah haji Indonesia dihimbau untuk menghindari waktu lempar jumroh saat siang hari karena dikhawatirkan terjadi kepadatan dan cuaca ekstrem yang dapat membahayakan jiwa. Untuk meredakan efek cuaca panas, terdapat sejumlah fasilitas dalam pelayanan melempar jumroh, seperti semprotan air. Selain itu, bagi jemaah haji lansia, dapat menaiki golf car untuk menuju Jamarat. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor kerbau kabur dan mengamuk saat akan disembelih di Lebak Picung, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kerbau mengamuk hingga merusak rumah warga. Bos saya lompat ya. Seekor kerbau lari mengamuk saat akan disembelih di wilayah Lebak Picung, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Awas, awas, Sejumlah warga panik. Tak hanya melintasi jalan raya, kerbau juga lari ke permukiman hingga menyeruduk sejumlah warga dan kendaraan serta merusak rumah. Sejumlah perabot rumah tangga pun porak-poranda. Warga sempat berupaya mengendalikan hewan kurban ini, namun justru membuatnya semakin agresif. Waktu kesini aja ya, masuknya ke rumah saya gitu. Saya kaget mau keseruduk gitu, terus masuk ke rumah mertua saya. Kan bingung saya mau ngambil gimana gitu ya, mau narik malah mau diruduk, masuk lagi ke dalam. Gitu. Di rumah ada berapa orang Pak yang Di dalam ada 3 orang yang terperangkap, makanya jendela dibongkar, mangkok piringnya segala ini nih dipasangin. Kerbau akhirnya bisa diamankan setelah hampir setengah jam oleh warga dan dibantu pihak jagal. Dari Lebak, Banten, PB Febrianto, iNews melaporkan. Seekor sapi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan kabur hingga ke jalan raya saat akan disembelih. Sementara itu di Bandung, sapi mengamuk hingga membuat 2 warga terluka. Seekor sapi jenis Bali lepas hingga ke jalan raya saat akan disembelih di Jalan Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan sejumlah warga dan pengendara yang melintas pun sempat tertabrak sapi tersebut. Sapi ditangkap 1 jam kemudian setelah sejumlah warga mengejar hingga sejauh 1 kilometer. Usai ditangkap, sapi disembelih dan dagingnya langsung dibagikan kepada warga. Sementara itu, video amatir merekam seekor sapi yang mengamuk saat hendak disembelih warga di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Diduga sapi sudah stres ketika diturunkan dari truk. Akibatnya 2 warga mengalami luka ringan. Petugas kurban dan pihak terkait pun langsung membius sapi hingga suasana kembali kondusif. Sementara itu, seekor sapi kurban di Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur lepas saat akan disembelih dan masuk ke sebuah dealer mobil. Sapi itu luput dari pengawasan panitia dan menyeberang jalan kemudian masuk ke sebuah dealer mobil. Spontan, puluhan karyawan dealer pun langsung menyelamatkan diri. Panitia kurban bersama puluhan warga tampak bingung saat hendak mengevakuasi sapi. Mereka khawatir sapi makin stres dan merusak mobil yang ada di dealer. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga dibuat heboh karena seekor sapi lari saat hendak dikurbankan di Lewiliang. Sapi lari menyeberang jalan dan menabrak motor hingga pengendara yang membonceng keluarganya nyaris terjatuh akibat ngerem mendadak. Karena situasi yang panik, akhirnya sapi ini masuk ke dalam minimarket. Akibat peristiwa ini, minimarket pun mengalami kerugian jutaan rupiah karena banyak barang yang berjatuhan dan pecah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Dipersembahkan oleh